ada satu kesalahpahaman besar yang membuat hidup terasa jauh lebih sulit dari seharusnya. Kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berjuang lebih keras, bekerja lebih lama, dan menunggu waktu yang tepat. Padahal, dalam level yang lebih dalam, realitas tidak bekerja seperti itu. Ia tidak merespon usaha kita, tapi merespon siapa kita saat kita melakukannya. Quantum manifestation terdengar rumit, seolah hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Tapi justru sebaliknya, ini adalah sesuatu yang sangat sederhana. Begitu sederhana, sampai sering diabaikan. Karena kebenarannya adalah, kamu tidak sedang menciptakan hidupmu dari nol, kamu hanya sedang memilih versi mana yang ingin kamu jalani. Kalau kamu mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda setelah ini, mungkin ini bukan kebetulan. Subscribe, dan biarkan dirimu terus terbuka pada cara berpikir yang bisa mengubah realitamu dari dalam. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa realita adalah sesuatu yang sudah jadi, sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, sesuatu yang harus diterima apa adanya. Kita melihat kondisi hidup, keuangan, hubungan, bahkan cara orang lain memperlakukan kita sebagai fakta yang berdiri sendiri, seolah semuanya adalah hasil dari dunia luar yang tidak bisa kita kendalikan. Dan karena itu, kita belajar untuk menyesuaikan diri, menahan diri, atau bahkan meragukan diri sendiri. Padahal, yang jarang disadari adalah bahwa apa yang kita sebut sebagai realita itu bukanlah sesuatu yang benar-benar tetap, melainkan sesuatu yang terus bergerak, berubah, dan merespon sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar tindakan fisik kita. Jika kamu memperhatikan lebih pelan, lebih jujur, kamu akan mulai melihat bahwa hidup tidak hanya terjadi begitu saja. Ada pola yang berulang, ada situasi yang terasa familiar, ada emosi yang terus muncul dalam bentuk yang berbeda. Dan semua itu bukan kebetulan. Karena realita tidak berdiri sendiri, ia terbentuk dari akumulasi cara kamu berpikir, cara kamu merasakan, dan cara kamu memandang dirimu sendiri setiap hari. Bahkan di momen-momen kecil yang kamu anggap tidak penting. Saat kamu merasa tidak cukup, saat kamu meragukan pilihanmu, saat kamu diam-diam membandingkan dirimu dengan orang lain, semua itu membentuk frekuensi yang secara perlahan, tapi pasti mempengaruhi apa yang akhirnya kamu alami sebagai kenyataan. Yang membuat ini terasa sulit adalah karena perubahan di dalam tidak langsung terlihat di luar, sehingga kita sering salah mengartikan bahwa tidak ada yang berubah. Padahal prosesnya sedang berlangsung, realita bekerja seperti cermin yang memiliki jeda. Ia tidak memantulkan apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang kamu konsistenkan. Dan selama kamu masih mengulang pola yang sama di dalam, maka dunia luar akan terus menampilkan versi yang sama. Bukan karena kamu tidak beruntung, bukan karena kamu kurang usaha, tetapi karena realita bersifat konsisten terhadap energi yang kamu pegang. Ia tidak memilih, ia hanya mencerminkan. Di titik ini, banyak orang mulai merasa seolah mereka tidak punya kendali. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka belum menyadari di mana letak kendali itu berada. Karena kendali itu tidak ada di luar, bukan di orang lain, bukan di keadaan, bukan di waktu yang tepat, melainkan di dalam, di cara kamu mengidentifikasi dirimu sendiri setiap hari, di narasi kecil yang kamu ulang tanpa sadar, di cara kamu merespon hidup bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa realita bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang merespon identitasmu, perlahan rasa tidak berdaya itu mulai berubah menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan sesuatu yang terjadi padamu, tetapi sesuatu yang bergerak bersamamu. Sesuatu yang mengikuti arah yang kamu berikan melalui pikiran dan perasaanmu. Dan mungkin ini bukan sesuatu yang langsung mengubah segalanya dalam semalam, tetapi ini mengubah cara kamu melihat segalanya. Karena saat kamu berhenti melihat realita sebagai sesuatu yang kaku dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang fleksibel, kamu membuka kemungkinan baru. Kamu tidak lagi terjebak dalam cerita lama,
Dan disitulah perubahan yang paling penting dimulai, bukan di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Ada satu ide yang mungkin terasa asing saat pertama kali kamu mendengarnya, tapi diam-diam sangat masuk akal saat kamu benar-benar merasakannya, bahwa versi dirimu yang kamu impikan sebenarnya bukan sesuatu yang harus kamu tunggu di masa depan, bukan sesuatu yang harus kamu bangun dari nol dengan usaha tanpa akhir, melainkan sesuatu yang sudah ada sebagai kemungkinan yang hidup, yang bernafas di dimensi pilihan yang tidak selalu terlihat oleh mata, dan mungkin selama ini kamu menganggap dirimu sedang menuju ke sana, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang belajar untuk menyadari keberadaannya dan memberi izin pada dirimu sendiri untuk berpindah ke sana. Jika kamu jujur melihat ke dalam, kamu pasti pernah merasakan momen singkat di mana kamu tiba-tiba merasa lebih percaya diri tanpa alasan yang jelas, lebih tenang tanpa situasi yang berubah, lebih yakin tanpa bukti yang nyata, dan momen itu sering kamu anggap hanya sebagai perasaan lewat. Padahal itu adalah kilasan dari versi dirimu yang berbeda, versi yang sudah ada, dan sesekali terhubung denganmu ketika pikiranmu tidak terlalu penuh, ketika kamu tidak terlalu mengontrol, ketika kamu tidak sedang menahan dirimu sendiri. Dan dari situ, kamu bisa mulai menyadari bahwa perbedaan antara dirimu sekarang dan dirimu yang kamu inginkan bukan terletak pada jarak waktu, tetapi pada frekuensi kesadaran yang kamu pilih untuk tinggali. Bayangkan hidup seperti spektrum yang sangat luas, bukan garis lurus dari masa lalu ke masa depan, tetapi kumpulan kemungkinan yang semuanya eksis secara bersamaan. Di satu sisi ada versi dirimu yang masih ragu, masih takut, masih mengulang pola lama, dan di sisi lain ada versi dirimu yang sudah mengambil keputusan berbeda, yang sudah melepaskan apa yang tidak lagi selaras, yang sudah berjalan dengan kepercayaan yang lebih dalam, dan keduanya sama-sama nyata, bukan dalam arti fisik yang bisa kamu sentuh, tetapi dalam arti kemungkinan yang siap kamu alami, dan yang menentukan kemana kamu akan bergerak, bukanlah waktu atau keberuntungan, melainkan kesadaran kecil yang kamu ulang setiap hari. Yang sering membuat ini terasa sulit adalah karena kita terlalu fokus pada bukti eksternal. Kita menunggu perubahan terlihat sebelum kita mengizinkan diri kita berubah. Padahal, mekanismenya justru terbalik. Kamu tidak berpindah karena hidupmu berubah. Kamu berpindah karena kamu berani menjadi versi yang berbeda sebelum ada konfirmasi dari luar. Dan di titik ini, dibutuhkan kejujuran yang sangat dalam. Karena kamu tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan, kamu mulai melihat bahwa setiap kali kamu kembali ke rasa ragu, setiap kali kamu kembali ke pola lama, kamu sebenarnya sedang memilih untuk tetap berada di versi yang sama. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu belum sepenuhnya memilih. Dan mungkin ini adalah bagian yang paling intim dari semuanya, bahwa berpindah ke versi dirimu yang baru bukan tentang menjadi orang lain, bukan tentang memaksakan identitas yang terasa asing, tetapi tentang melepaskan lapisan-lapisan yang selama ini kamu pegang karena takut, karena kebiasaan, karena cerita lama yang kamu ulang terus-menerus. Dan saat lapisan itu mulai dilepaskan, kamu tidak menjadi seseorang yang baru. Kamu justru kembali ke versi dirimu yang lebih jujur, yang lebih ringan, yang lebih selaras, dan dari ruang itulah realita mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena kamu akhirnya berada di tempat yang berbeda di dalam dirimu sendiri. Selama ini, kita terbiasa berpikir bahwa untuk mendapatkan hidup yang berbeda, kita harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, seolah kita memulai dari nol, membangun dari kekosongan, dan mengumpulkan semua bagian sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi sesuatu yang utuh. Cara pandang ini membuat segalanya terasa berat, karena kamu merasa harus mengubah semuanya sekaligus. Kamu merasa tertinggal, kamu merasa belum cukup siap. Padahal jika kamu melihatnya lebih dalam, hidup tidak bekerja dengan cara seperti itu. Karena yang sebenarnya terjadi bukanlah proses menciptakan dari ketiadaan,
melainkan proses memilih dari kemungkinan yang sudah tersedia. Dan pergeseran kecil dalam cara kamu melihat ini bisa mengubah seluruh cara kamu menjalani hidup. Setiap hari, tanpa kamu sadari, kamu sedang memilih, bukan hanya melalui keputusan besar, tetapi melalui hal-hal kecil yang sering kamu abaikan. Cara kamu berbicara pada dirimu sendiri saat tidak ada yang mendengar. Cara kamu merespon situasi yang tidak berjalan sesuai harapan. Cara kamu memandang dirimu ketika kamu melakukan kesalahan. Semua itu adalah bentuk pilihan yang halus namun konsisten. Dan dari pilihan-pilihan itulah identitasmu terbentuk. Bukan dari apa yang kamu katakan kamu ingin jadi, tetapi dari apa yang kamu ulang setiap hari, karena realita tidak membaca keinginanmu, ia membaca konsistensimu. Yang membuat ini terasa begitu intim adalah karena tidak ada yang benar-benar tersembunyi dari proses ini. Kamu bisa mengatakan pada dunia bahwa kamu ingin berubah, kamu bisa terlihat kuat, positif, dan yakin di luar. Tetapi di dalam, tubuhmu selalu tahu apa yang sebenarnya kamu percayai. Dan disitulah pilihan yang sesungguhnya terjadi, bukan di kata-kata yang kamu ucapkan, tetapi di perasaan yang kamu izinkan untuk tinggal. Karena setiap kali kamu kembali ke rasa tidak cukup, setiap kali kamu mempercayai keraguan lebih dari kemungkinan, kamu secara halus memilih untuk tetap berada di versi dirimu yang lama. Namun, saat kamu mulai sadar bahwa kamu selalu berada di posisi memilih, sesuatu mulai terasa berbeda. Kamu tidak lagi menunggu motivasi datang, kamu tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasa lebih baik. Kamu mulai melihat bahwa bahkan di tengah situasi yang sama, kamu bisa memilih respons yang berbeda. Kamu bisa memilih untuk melihat dirimu dengan cara yang lebih utuh. Kamu bisa memilih untuk tidak langsung kembali ke pola lama. Dan pilihan ini mungkin terlihat kecil, hampir tidak signifikan, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena perubahan besar tidak datang dari satu keputusan dramatis, tetapi dari pilihan kecil yang diulang dengan kesadaran. Dan mungkin yang paling membebaskan dari semua ini adalah menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar terjebak. Selama ini, mungkin kamu merasa hidupmu ditentukan oleh masa lalu, oleh keadaan, oleh hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Tetapi saat kamu melihat bahwa setiap momen adalah titik pilihan, kamu mulai menyadari bahwa arah hidupmu selalu bisa bergeser. Tidak harus drastis, tidak harus sempurna, tetapi cukup dengan satu pilihan yang lebih jujur, satu pilihan yang lebih selaras, satu pilihan yang tidak lagi datang dari rasa takut, dan dari sana, perlahan tanpa kamu sadari, kamu mulai berpindah ke versi hidup yang berbeda. Sejak kecil kita diajarkan untuk mempercayai apa yang bisa kita lihat. Kita belajar bahwa bukti datang lebih dulu, lalu keyakinan mengikuti. Kita menunggu hasil sebelum merasa yakin, menunggu kepastian sebelum merasa tenang, dan tanpa sadar pola ini tertanam begitu dalam, sampai kita menganggapnya sebagai satu-satunya cara yang benar untuk menjalani hidup. Padahal dalam realitas yang lebih halus, yang justru tidak selalu terlihat secara langsung, urutannya terbalik. Bukan hasil yang menciptakan perasaan, tetapi perasaan yang secara perlahan membentuk hasil. Dan selama kita masih menunggu dunia luar berubah terlebih dahulu, kita akan terus terjebak dalam siklus yang sama, karena energi yang kita bawa tetap tidak berubah. Energi di sini bukan sesuatu yang mistis atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Energi adalah cara kamu hadir di setiap momen, cara kamu merasakan dirimu sendiri, bahkan saat tidak ada yang melihat, cara kamu berbicara dalam hati, cara kamu menanggapi ketidakpastian. Semua itu adalah bentuk energi yang kamu pancarkan secara konsisten. Dan menariknya, dunia di sekitarmu tidak merespon apa yang kamu katakan kamu inginkan, tetapi merespon apa yang kamu bawa secara emosional dan mental. Sehingga ketika kamu terus membawa rasa kurang, rasa takut, atau rasa tidak layak, tanpa kamu sadari kamu sedang mengirim sinyal yang sama berulang kali.
dan realita dengan setia memantulkan kembali sinyal tersebut dalam bentuk pengalaman yang terasa begitu nyata. Yang sering membuat ini terasa menantang adalah karena pergeseran energi tidak langsung menghasilkan perubahan yang bisa dilihat. Ada jeda yang membuat banyak orang kembali ke pola lama, kembali merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak berhasil. Padahal sebenarnya mereka baru saja memulai proses yang lebih dalam. Realita membutuhkan konsistensi sebelum ia mencerminkan perubahan. Bukan karena ia lambat, tetapi karena ia presisi. Ia tidak merespon satu momen, ia merespon pola yang berulang. Sehingga ketika kamu mulai memilih untuk hadir dengan energi yang berbeda, bahkan saat keadaan belum berubah, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi yang perlahan akan mengubah arah pengalamanmu. Di titik ini, dibutuhkan keberanian yang tidak selalu terlihat dari luar. Keberanian untuk tetap merasa cukup meskipun belum ada bukti, keberanian untuk tetap tenang meskipun situasi belum pasti, keberanian untuk mempercayai bahwa apa yang kamu rasakan di dalam memiliki dampak yang nyata meskipun belum terlihat secara fisik. Dan ini bukan tentang memaksa diri untuk selalu positif, tetapi tentang menjadi jujur dan sadar terhadap energi yang kamu pilih untuk dipelihara. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak kembali ke rasa takut, setiap kali kamu memilih untuk tetap hadir dengan kesadaran yang lebih luas, kamu sedang menggeser arah hidupmu sedikit demi sedikit. Dan mungkin yang paling halus dari semua ini adalah menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar menahanmu. Ia hanya menunggu sampai energimu selaras dengan apa yang kamu inginkan, bukan sebagai bentuk ujian, tetapi sebagai bentuk konsistensi. Karena realita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kamu izinkan untuk kamu rasakan, dan saat kamu akhirnya berhenti menunggu hasil untuk merasa berbeda, saat kamu mulai berani membawa energi yang kamu inginkan, sekarang juga, tanpa syarat, tanpa penundaan, disitulah sesuatu mulai bergerak dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Dan dari sana, hasil bukan lagi sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang muncul sebagai konsekuensi alami. Tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita dijalani dalam mode mengejar versi diri yang terasa lebih baik, mengejar kondisi yang terasa lebih aman, mengejar validasi yang membuat kita merasa cukup, dan dalam proses itu ada satu asumsi halus yang terus kita bawa, bahwa apa yang kita inginkan berada di luar sana dan kita berada di sini, terpisah, belum sampai, belum layak, sehingga setiap langkah terasa seperti usaha untuk menutup jarak yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Dan semakin kita merasa jauh, semakin kuat dorongan untuk mengejar. Padahal energi mengejar selalu lahir dari rasa kekurangan, dari keyakinan bahwa ada sesuatu yang belum kita miliki di dalam diri kita. Saat kamu benar-benar memperhatikan perasaan di balik keinginanmu, kamu mungkin mulai menyadari bahwa yang kamu cari bukan hanya hasilnya, tetapi perasaan yang kamu pikir akan datang bersamanya. Rasa tenang, rasa cukup, rasa dicintai, rasa aman, dan menariknya, semua perasaan itu sebenarnya bisa kamu akses sekarang, tanpa harus menunggu apapun berubah di luar. Namun karena kita terbiasa mengaitkan perasaan dengan hasil, kita terus menunda untuk merasakannya. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan merasa cukup nanti, saat semuanya sudah sesuai, padahal justru penundaan itulah yang menjaga jarak tetap ada, karena kamu terus mengirim sinyal bahwa perasaan itu belum tersedia sekarang. Berhenti mengejar bukan berarti kamu berhenti bergerak atau berhenti memiliki keinginan, tetapi berarti kamu berhenti bergerak dari rasa kurang. Kamu berhenti menjadikan hidup sebagai sesuatu yang harus kamu kejar untuk akhirnya merasa utuh, dan mulai bergerak dari rasa yang sudah utuh terlebih dahulu. Ini adalah pergeseran yang sangat halus tetapi sangat mendasar, karena saat kamu mulai menjadi versi dirimu yang kamu inginkan sekarang, dalam cara kamu berpikir, dalam cara kamu merespon, dalam cara kamu memperlakukan dirimu sendiri, kamu tidak lagi berjalan menuju sesuatu, kamu berjalan sebagai sesuatu, dan energi ini terasa sangat berbeda.
lebih tenang, lebih stabil, lebih tidak tergantung pada hasil. Yang sering tidak disadari adalah bahwa realita merespon kondisi menjadi jauh lebih cepat daripada kondisi mengejar. Karena dalam kondisi menjadi tidak ada resistensi, tidak ada perasaan kekurangan yang harus diimbangi, kamu tidak lagi mengirim sinyal bahwa kamu belum sampai, kamu justru menghidupi pengalaman, seolah itu sudah menjadi bagian dari dirimu, dan dari sana, hal-hal mulai terasa lebih sinkron, kesempatan muncul dengan cara yang lebih natural, interaksi terasa lebih ringan, keputusan terasa lebih jelas, bukan karena dunia tiba-tiba berubah drastis, tetapi karena kamu tidak lagi menarik pengalaman dari ruang yang sama seperti sebelumnya. Dan mungkin bagian yang paling dalam dari semua ini adalah menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar kekurangan apapun untuk menjadi dirimu yang lebih selaras. Selama ini yang kamu lakukan hanyalah menunda, menunggu waktu yang tepat, menunggu bukti dari luar, menunggu izin yang sebenarnya tidak pernah diperlukan. Dan saat kamu akhirnya berhenti menunggu dan mulai memilih untuk menjadi, meskipun perlahan, meskipun tidak sempurna, sesuatu di dalam dirimu mulai terasa pulang, lebih tenang, lebih yakin. Dan dari ruang itulah realita mulai mengikuti, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena akhirnya tidak ada lagi jarak antara siapa kamu sekarang dan siapa kamu yang kamu inginkan. Mungkin setelah semua ini, kamu mulai melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda, bukan lagi sebagai sesuatu yang harus kamu taklukkan, tetapi sebagai sesuatu yang meresponmu secara halus dan konsisten. Kamu mulai menyadari bahwa apa yang kamu cari tidak benar-benar berada di luar, tidak tersembunyi di waktu yang belum datang, tetapi sudah ada dalam bentuk yang lebih tenang dan lebih dalam di dalam dirimu sendiri. Dan saat kesadaran ini mulai terasa, bukan hanya dipahami, ada pergeseran kecil yang terjadi. Cara kamu berpikir menjadi lebih lembut, cara kamu merespon menjadi lebih sadar, dan tanpa kamu sadari, hidup mulai bergerak dengan ritme yang berbeda. Pada akhirnya, ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang selalu berada di frekuensi yang tinggi, tetapi tentang kesediaan untuk kembali menyadari, kembali memilih dengan lebih jujur setiap kali kamu terjatuh ke pola lama. Karena perubahan yang nyata tidak datang dari satu momen besar, tetapi dari kesadaran kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan semakin kamu selaras dengan dirimu sendiri, semakin kamu berhenti melawan, semakin kamu berhenti mengejar, kamu akan mulai melihat bahwa realita tidak pernah benar-benar menjauh darimu. Ia hanya menunggu sampai kamu siap untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Kalau kamu merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai terbuka saat mendengar ini, mungkin ini bukan sekadar kebetulan. Subscribe dan biarkan dirimu terus terhubung dengan perspektif yang bisa perlahan mengubah cara kamu melihat dan menjalani hidupmu.